Perempuan itu berwajah kecil dengan memakai kacamata, wajahnya jadi tertutup setengah. Tapi Robert Kiyoo sangat pandai menilai orang lain, terutama menilai wanita cantik. Dia bisa dari bagian kecil, menilai apakah wanita itu cantik atau tidak. Di saat perempuan itu masih mengenakan kacamata dan membaca buku, Robert Kiyoo sudah bisa menebak kalau perempuan itu pasti sangat cantik. Di saat perempuan itu melepaskan kacamata dan menunjukkan wajahnya, meskipun Robert Kiyoo yang sudah membuat persiapan batin, tapi tetap sedikit terpesona. Robert Kiyoo pernah bertemu dengan banyak wanita cantik. Contohnya Diana yang mendapat julukan wanita tercantik di bumi. Meskipun Diana sangat berbahaya, sangat ganas, tapi Robert Kiyoo harus mengakui kalau Diana layak untuk julukan itu. Juga para putri kerajaan Inggris, semuanya sangat cantik. Alice Mo, Meghan Jiang, Kylie Camilla Sen. Beberapa wanita yang dia kenal di CBD, semuanya dari wajah maupun aura, berada di urutan pertama. Melihat perempuan di depannya ini, tidak kalah dibandingkan dengan wanita-wanita itu. Yang paling penting, wanita itu memancarkan aura kelembutan. Robert Kiyoo sangat suka. Robert Kiyoo tanpa sadar teringat pada Mary yang berada jauh di Pulau Raja Obat. Juga adalah cucu Raja Obat yang Robert Kiyoo mau nikahi. Aura kedua wanita ini berbeda. Tapi, Mary lebih ceria, belum terlalu mengenal dunia luar, seperti Dewi yang tidak tercemar oleh kotornya dunia, sedangkan perempuan di hadapannya ini, matanya selalu memancarkan cahaya yang tidak bisa dibaca. Kenapa kamu tahu kalau aku bukan orang Jepang? Robert Kiyoo sedikit terkejut, tapi juga mengakui dengan lapang hati. Kalau bukan demi wanita, dia juga malas berpura-pura sebagai orang Jepang. Perkataanmu meskipun bagus, tapi kamu sengaja menghindari kesalahan, dan kebiasaan pengucapan lafalmu juga bermasalah, perempuan itu berkata sambil tersenyum. Hebat. Robert Kiyoo menaikkan jempol lalu mengulurkan tangan dan berkata sambil tersenyum, kenalan dulu, namaku, baru saja dia mau menyebutkan namanya tapi dihentikan oleh perempuan itu. Bertemu adalah jodoh, untuk apa mempedulikan sebuah nama? Sang perempuan tersenyum datar dan bertanya, Tuan, kamu datang ke Jepang untuk apa? Jalan-jalan dong. Aku dari dulu ingin tempat wisata Jepang. Robert Kiyoo berkata dengan pasti. Hubungan CBD kalian dan Jepang kami selalu tidak baik. Abad lalu bahkan pernah berperang. Untuk ini, bagaimana kamu melihatnya? Sang perempuan tiba-tiba bertanya seperti itu. Pertanyaan ini terlalu serius sekali. Robert Kiyoo tertawa. Maaf, aku yang terlalu asal. Sang perempuan menundukkan kepala sedikit dan dalam nada bicaranya mengandung nada maaf. Saat ini, pemberitahuan dari hall bandara terdengar. Menandakan pesawat yang terbang menuju CBD akan segera terbang. Aku sudah harus check-in. Tuan, semoga liburanmu di Jepang menyenangkan. Sang perempuan berdiri, lalu menarik koper dan berkata pada Robert Kiyoo. Kamu mau pergi ke kota Jiangcheng? Robert Kiyoo segera bertanya. Setelah mendapat kepastian dari perempuan itu, Robert Kiyoo menjadi senang, kalau begitu kebetulan sekali. Aku baru saja terbang dari kota Jiangcheng. Benarkah? Sang perempuan tanpa sadar menatap Robert Kiyoo. Aku sangat kenal terhadap kota Jiangcheng, juga punya banyak teman. Mau aku bantu tidak? Aku jamin kamu akan bermain dengan senang di sana. Robert Kiyoo berkata sambil tersenyum. Tidak perlu. Terima kasih, sang perempuan berkata dengan sopan. Melihat sang perempuan tidak bermaksud untuk lanjut mengobrol, Robert Kiyoo sedikit kecewa, juga merasa ragu kepada dirinya sendiri, apakah ketampanan dirinya sudah menurun. Semoga kamu bermain dengan senang di kota Jiangcheng. Kita bertemu lagi kalau berjodoh. Robert Kiyoo tersenyum gentle lalu berbalik dan pergi dari ruang tunggu. Setelah menatap pria CBD yang aneh itu pergi, Masami Chiba merasa bingung. Karena demi tidak diganggu oleh orang asing, dia membuat ilmu ilusi di sekitarnya. Orang biasa akan mendapat pengaruh ilmu ilusi dan akan mengubah pemikiran mereka, tidak akan menghampirinya untuk menggodanya. Tapi, pria dari CBD itu sedikit spesial. Ilmu ilusi tidak berpengaruh apa-apa padanya. Masami Chiba menilai sebentar pria itu dan menyadari tidak ada yang spesial, jadi tidak peduli. Mungkin hanya orang yang tidak tahu malu.
Setelah menggelengkan kepala, Masami Chiba menghapuskan pikiran lain dari hatinya. Tugasnya sekarang adalah masuk ke CBD, lalu mencari kesempatan untuk menangkap Windstalker, Robert Kyu, yang berada sendiri di kota Jiangcheng. Pemberitahuan mengingatkan kembali, dia sudah harus naik ke pesawat. Kota Jiangcheng, Windstalker, Robert Kyu. Aku datang. Masami Chiba tersenyum tipis. Tokyo adalah kota yang mempunyai banyak budaya modern, sama seperti Shanghai yang terletak di CBD. Berada di tengah orang-orang, sangat ramai, Robert Kyu hampir saja tersesat. Sambil berjalan dia menikmati, merasakan keindahan negara lain. Beberapa jam kemudian, rata-rata semua jalan dan gang di Tokyo sudah dia lewati. Pada akhirnya, Robert Kyu berhenti di depan sebuah penginapan di gang kecil. Itu adalah sebuah penginapan keluarga yang tidak besar. Bosnya adalah wanita berumur 30-an, setelah melahirkan anak tubuhnya masih terawat dengan baik. Hal itu sedikit tidak mudah. Robert Kyu mengikuti bos naik ke lantai atas. Dan kamar yang dia tempati ada di lantai 3 dengan desain tradisional Jepang. Jendelanya menghadap jalan. Ketika melihat ke bawah, sangat terasa aura kehidupan masyarakat. Puas tidak? Tanya ibu bos. Sangat puas. Kamar ini saja, kata Robert Kyu dengan bahasa Jepang. Saat check-in, ibu bos baru sadar kalau Robert Kyu ternyata adalah orang CBD. Seketika ibu bos sangat terkejut, karena kalau tidak melihat kartu identitas, hanya dengar aksen bicara saja, dia kira Robert Kyu adalah orang asli Jepang. Tuan, bahasa Jepangmu benar-benar bagus, puji ibu bos. Aku mempunyai seorang teman Jepang. Bahasa Jepangku dia yang ajar, kali ini aku datang ke Jepang, juga demi menemui dia, kata Robert Kyu. Ibu bos menunjukkan wajah mengerti, meskipun begitu, kemampuan bahasamu benar-benar sangat bagus. Bahkan sudah bisa menjadi penerjemah. Kalau ada kesempatan, aku mungkin akan mencoba pekerjaan penerjemah, tawa Robert Kyu. Setelah ibu bos pergi, Robert Kyu menuangkan teh untuknya sendiri, duduk di depan jendela, dan menikmati pemandangan sore hari Tokyo. Alamat industri farmasi Hiragawa tidak berada di Tokyo, melainkan di kota Yokohama. Robert Kyu tidak buru-buru untuk mencari masalah dengan industri farmasi Hiragawa. Setelah menebak kalau Higashino Keigo mungkin mati, maka masalah industri farmasi Hiragawa akan sementara tertahan, dan diurus paling terakhir. Dia sekarang lebih khawatir pada kondisi Higashino Keigo. Tapi negara Jepang ini, Robert Kyu tidak terlalu kenal. Karena informasi yang didapat juga tidak termasuk lengkap. Terutama Underworld Jepang, Robert Kyu sama sekali tidak tahu. Sekarang, yang paling penting adalah mengerti kondisi Jepang, juga membuat keputusan yang paling tepat. Kakak tidak tahu lewat berapa lama, sebuah suara ketakutan terdengar dari belakangnya. Robert Kyu menoleh ke belakang dan menyadari kalau pintu kamar lupa ditutup. Di depan pintu berdiri seorang anak perempuan, kira-kira berumur 8 atau 9 tahun, berpakaian hitam dengan pakaian kecil, seperti sebuah boneka kecil. Itu adalah anak bos, tadi sempat bertemu di meja resepsionis. Robert Kyu menunjukkan senyum bersahabat, Naoko. Ada apa? Naoko Ishida seperti tidak berani bicara dengan orang asing. Tapi tetap memberanikan diri dan berkata dengan perasaan takut, kakak ibu menyuruhmu pergi makan. Robert Kyu mengangkat alis lalu berjalan ke pintu dan menutup pintu. Dia berjalan mengikuti Naoko ke halaman belakang penginapan. Ruang di sana agak kecil, juga merupakan tempat ibu bos dan anaknya tinggal. Mereka juga biasanya makan di sana. Ibu bos sudah menata kursi dan meja dipenuhi dengan sayuran. Melihat putrinya membawa tamu datang, ibu bos tersenyum dan berkata, "Tuan, silakan duduk." Robert Kyu berterima kasih lalu duduk di atas kursi. Mengikuti kebiasaan orang Jepang, dia merapatkan kedua tangannya dan berkata, "Aku makan ya." Rasa makanan Jepang berbeda dengan CBD tapi memiliki rasa enak yang sama. Kemampuan masak ibu bos pertama kali membuat Robert Kyu mengenal budaya makan Jepang. Dari perbincangan berikutnya, Robert Kyu mengetahui kalau nama bos adalah Kei Ishida. Suaminya sudah meninggal 3 tahun lalu. Sedangkan anaknya sekolah.
Pendapatan hanya berasal dari penginapan. Hari-hari dilalui dengan sibuk. Tuan Qiu, apa teman yang kamu mau cari tinggal di sekitar sini? Siapa namanya? Mungkin aku bisa membantumu mencari tahu. Kei Ishida berkata dengan ramah. Higashino Keigo. Apa kamu pernah mendengarnya? Tanya Robert Qiu. Kei Ishida berpikir sebentar, lalu menggeleng, maaf, tidak pernah. Tuan Qiu, apa ada informasi lain tentang temanmu itu? Keigo adalah marga yang cukup banyak di Tokyo. Kalau mau mencari orang di Tokyo hanya dengan satu nama saja, rasanya cukup sulit. Untuk sementara tidak ada, ekspresi Robert Qiu tidak berdaya. Higashino Keigo adalah pemimpin besar di underworld Jepang, tapi Kei Ishida seharusnya tidak berkecimpung dalam dunia itu, jadi wajar kalau tidak tahu Higashino Keigo. Robert Qiu dari awal memang tidak berharap mendapat informasi apapun dari Kei Ishida. Nyonya Ishida, apakah di sekitar sini ada tempat sejenis klub malam? Tanya Robert Qiu. Apa temanmu bekerja di tempat seperti itu? Kei Ishida tanpa bisa ditahan bertanya. Dia suka tempat seperti itu. Aku ingin mulai mencarinya dari sana. Robert Qiu membuat sebuah alasan. Kei Ishida mengangguk mengerti, lalu menyebutkan 4 nama klub juga menunjukkan letaknya di mana saja. Robert Qiu sekali lagi berterima kasih. Setelah makan malam, Robert Qiu berjalan-jalan di luar. Di saat waktu sudah lumayan, dia datang ke depan klub malam bernama Tokyo Not Hot. Namanya tidak panas, tapi begitu masuk aura panas langsung terasa. Deknya sangat semangat, orang-orang yang berada dalam arena dan sangat gila, lampu menyorot di mana-mana, seperti sebuah pesta yang menyenangkan. Robert Qiu menilai ke segala penjuru, setelah mengetahui kira-kira ada berapa orang, dia pergi meninggalkan klub itu. 2 jam setelah itu, Robert Qiu masuk dan keluar dari beragam bar, klub malam, dan tempat karaoke yang besar. Itu adalah tempat-tempat yang bisa mengenal underworld. Kalau mau mengenal underworld Jepang, maka harus turun tangan dari tempat-tempat itu. Pada akhirnya, Robert Qiu mendapatkan jawaban yang dia mau dan hatinya perlahan-lahan menjadi berat. Di saat Higashino Keigo berada di pasukan binatang buas, pria itu pernah memberitahunya kalau keluarga Keigo mempunyai lambang keluarga yang spesial. Di atasnya terdapat sebilah pedang. Tapi, Robert Qiu melihat lambang keluarga yang ada di dada para pegawai klub bukanlah pedang, melainkan bunga sakura yang berwarna pink. Keluarga Keigo memang benar telah kehilangan kekuasaan terhadap underworld Jepang. Layar di ponselnya menyala, dan masuk informasi dari laba-laba merah. Karena pasukan binatang buas tidak punya mata-mata di Jepang, jadi laba-laba merah mencari dengan kesulitan. Mencari sekitar 10 jam lebih, baru mengerti keadaan awal Jepang. Sekarang underworld Jepang, dikuasai oleh Nindo keluarga Chiba. Keluarga Keigo hancur, anggota keluarganya mati hampir setengahnya. Dan Higashino Keigo sendiri tidak tahu pergi kemana. Setelah melihat informasi dari laba-laba merah, Robert Qiu menarik napas dalam. Keluarga Chiba. Dia tanpa sadar teringat pada Masami Chiba. Hubungan antara kedua pihak itu terlalu jelas. Jam 8 malam. Tokyo. Daerah Ginza. Tempat ini adalah tempat yang mendapat julukan tempat paling mewah di seluruh dunia. Adalah surganya belanja di Jepang. Banyak sekali mall, lampu menyala di mana-mana. Sebuah mall besar setinggi 8 lantai terletak di bagian timur. Di sana terdapat ratusan mesin jual otomatis, juga bisa disebut sebagai claw crane. Di dalamnya terdapat boneka-boneka lucu, banyak sekali sehingga membuat orang terpesona melihatnya. Yah, aku berhasil menangkapnya. Hebat sekali. Coba tangkap lagi satu. Ini. Yah, tidak ketangkap. Tidak apa-apa, coba lagi. Coba beberapa kali lagi pasti bisa menangkapnya. Banyak wanita muda sering berada di sana, di bawah penemanan dari pasangan atau pacar mereka, menukar uang menjadi koin, lalu menukar sendiri boneka yang mereka mau. Dalam keramaian, seorang wanita berambut coklat duduk di depan claw crane dengan tenang, tangannya yang lentik sedang mengontrol tombol-tombol di meja. Mata coklatnya menatap serius boneka-boneka dalam mesin. Bergerak berhenti, mengaitkan. Gerakan tangannya sangat cepat dan tajam.
Sebuah peran dalam One Piece Tony Chopper dikait oleh pengait. Wah, hebat sekali. Gadis ini Dewi dari mana sih? Gila. Ini apa dia mau menghabiskan semua boneka di sini? Di sekitarnya banyak orang yang berbisik-bisik. Kemampuan hebatnya sudah membuat banyak orang terkejut dan pandangan semua orang terarah ke arahnya. Satu sisi karena gadis itu mempunyai rasa dewasa dan kecantikan yang tidak cocok dengan usianya. Matanya coklat tapi bukanlah pengaruh memakai soft lens. Dia terlihat misterius dan dapat membuat para pria terpesona dan para wanita iri. Di sisi lain, kemampuan gadis itu dalam menangkap boneka benar-benar sangat mengerikan. Gadis itu duduk di depan claw crane kelima dari kiri. Di kirinya, masih ada 4 claw crane, tapi dalamnya kosong semua, satu boneka pun tidak ada. Bersamaan dengan itu, barisan di belakangnya, 20 mesin claw crane, semuanya kosong. Semua claw crane itu, terdapat ratusan boneka. Gadis itu menangkap semua boneka di dalamnya. Setelah menangkap habis satu, menangkap lagi yang lain, selain itu, dia sekali tangkap pasti akan berhasil. Persentase keberhasilannya 100%, seperti berlaku curang saja. Di belakangnya, ada kantong besar yang transparan. Semua boneka yang berhasil ditangkap terletak di dalamnya. Karena sangat besar itu jadi menarik perhatian orang-orang. Orang yang sudah menyewa daerah itu dan bos dari bisnis mesin claw crane, begitu mendengar berita itu langsung datang ke sana. Dia berdiri tidak jauh dari sana dan keringat dinginnya terus turun, tapi tidak berani mengusir maupun menghentikan gadis itu. Hanya bisa melihat boneka satu persatu diambil oleh gadis itu. Dia merasa sedih dan kesedihan itu tidak bisa diungkapkan. Demi menarik lebih banyak pelanggan, bos itu membeli boneka dengan kualitas kain yang bok. Dan tentu biayanya tidak mudah. Kalau terus diambil oleh gadis itu, maka cepat atau lambat dia akan rugi. Aduh, anak siapa sih itu? Bos terus mengomel. Anak-anak di sekitar claw crane sana, bahkan berhenti bermain dan melihat gadis itu. Ingin melihat bagaimana caranya menangkap boneka, ingin belajar. Terhadap reaksi para penonton, gadis itu tidak peduli. Dia mengambil boneka dari kotak yang ada di bawah, hasil tangkapan dia tadi. Nih, kata gadis tanpa membalikkan kepala. Seorang pria yang bertubuh kekar mengambil boneka itu lalu memasukkannya ke dalam plastik. Itu adalah orang yang bertubuh besar, tidak terlalu tinggi, tapi terlihat kuat, perutnya besar, lengan panjang. Dilihat dari jauh, adalah orang gemuk yang lincah. Tapi wajah pria itu sangat baik, bibir tebal, sepasang telinga besar, tapi lingkaran di bawah mata pria itu sangat hitam, seperti telah bergadang beberapa hari. Tapi mata pria itu sama sekali tidak terlihat lelah. Tatapan pria itu tajam, membuat orang tidak berani menatapnya. Dia kira-kira sudah cukup. Sudah bisa pergi, melihat pemuda itu mau menaruh koin lagi, pria itu tersenyum pahit dan berkata dengan suara rendah. Bersamaan saat berkata, pemuda itu melihat pandangan sekeliling dan tanpa sadar mengeluarkan tatapan waspada. Dia bukannya menyadari ada bahaya, tapi berada dalam tempat umum, tetap waspada adalah rasa dasar seseorang yang menjadi buronan world government. Karena bagaimanapun di sini adalah Jepang. Dia dan Giamu baru saja datang dan untuk sementara belum berkumpul dengan yang lain. Mereka tidak kenal tempat ini dan penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Kalau hanya dia seorang, dia tidak akan takut. Tapi masalahnya adalah Giamu kurang mempunyai kemampuan menjaga diri. Demi menjamin keamanan Giamu, dia mau tidak mau harus sehati-hati ini. Bisa dibilang juga, dia adalah pengawal Giamu. Temani aku bermain beberapa ronde lagi dong. Gadis yang bernama Giamu itu menunjukkan wajah tidak rela dan tidak ingin pergi. Claw crane itu terkenal dari Jepang sampai seluruh dunia. Claw crane di Amerika sama sekali tidak seru. Jarang-jarang datang ke negara penciptanya, aku saja belum puas bermain, bagaimana bisa pergi? Baiklah, kuberikan waktu 10 menit terakhir, pemuda menghela napas pasrah. Oke, terima kasih ya Ape. Giamu tersenyum senang. Giamu mengeluarkan semua koin yang tersisa dari keranjang dan menyerahkan keranjang kosong itu pada si pemuda. Ape, bantu aku tukar koin-koin lagi dong. Ini terakhir kali ya, kata Ape.
iya tahu. Pergi sana. Oh iya, ingat sekalian belikan aku es krim yang rasa stroberi ya. Giamu berkata dengan penuh harap. Daripada berkata aku rekan kamu, mendingan bilang aku pelayan kamu. Ape menaikkan bahu. Ape berlari dulu ke tempat yang paling jauh, membeli 2 es krim, baru kemudian datang ke meja resepsionis untuk Laukren, menukar koin. Wajah karyawan wanita dingin. Ape sudah menukar begitu banyak boneka, sebagai karyawan yang bekerja di sana kalau senang malah aneh. Si bos sambil menyeka keringat dingin, sambil tersenyum sopan, "Tuan, toko ini saya yang kelola. Nona itu sungguh sangat hebat, toko kami tidak dapat menanggungnya lagi." Ape tersentak, lalu dengan cepat mengerti maksud si bos. Si bos menandakan tidak ingin menyambut dirinya dengan Giamu lagi. Memang benar juga cara tangkap Giamu seperti ini, di toko manapun, pasti tidak bisa tahan. Memikirkan ini, Ape tanpa bisa ditahan menunjukkan senyum mengerti, dan berkata dengan penuh ketulusan, "Maaf, sudah membuat kalian repot. Apa boleh bermain 10 menit lagi baru pergi?" Mendengar perkataan itu, si bos menghela napas lega dan meminta maaf. Orang yang seharusnya meminta maaf seharusnya kami. Melihat sikap Ape yang begitu baik, karyawan wanita tidak lagi berwajah dingin. Meskipun tetap tidak berkata apapun, tapi sikapnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Ape juga tidak peduli. Dari tangan karyawan mengambil koin, lalu tersenyum sopan, berbalik dan pergi. Agar Giamu bisa bermain sampai puas, Ape kali ini menukar 100 koin. Sesuai peraturan 2 koin bisa menangkap sekali, berarti bisa bermain 50 kali. Seharusnya sudah cukup. Saat ini, langkah Ape terhenti, dan senyum di wajahnya pelan-pelan hilang. Karena dia melihat Giamu tetap berada di posisi semula, tapi di sekitarnya, ada 3 anak muda yang rambutnya dicat hijau sedang mengelilingi Giamu sambil bersiul, ingin menggoda Giamu, menarik perhatian gadis itu. Sayangnya, Giamu hanya fokus menangkap boneka, tidak mempedulikan mereka. "Sota, gadis ini cakep banget. Kulitnya putih banget. Gila, kalau bisa pegang dikit aja, mati pun aku rela. Yang jelas ini adalah daerah kekuasaan kita. Pegang-pegang dikit, siapa yang berani lawan? Oke, ayo kita mulai." Begitu 3 anak muda itu selesai berdiskusi, mereka berencana melakukan paksa, mengulurkan tangan ingin melecehkan Giamu di depan orang-orang. Karena perkembangan AV di Jepang sangat cepat, maka Jepang terhadap seks juga bisa dilihat lebih maju dari negara-negara lain di Asia. Orang-orang yang pernah melihat AV semuanya tahu. Alur cerita sederhana tapi isinya bombastis, tidak dapat dibayangkan. Kalau dijelaskan dengan kata idiot bermimpi, sama sekali tidak kelewatan. Mobil, toilet, dapur, kloset, tempat-tempat itu adalah tempat yang paling umum ada di AV. Ketika budaya seperti itu mulai terkenal, itu akan sangat mudah mencuci otak orang-orang. Banyak pikiran anak muda ketika mendapat pengaruh seperti itu, akan terjadi perubahan. Karena itu, di Jepang muncul suatu kelompok bernama Chikan. Kelompok seperti itu, selalu menganggap diri mereka sebagai tokoh utama dalam AV. Mereka ingin melecehkan wanita di tempat umum, bersenang-senang, sama sekali tidak mempertimbangkan akibatnya. Kelompok Chikan bukan hanya dimiliki di Jepang, di negara manapun, semuanya ada kelompok seperti itu. Hanya saja tidak banyak, sangat jarang ditemui. Sedangkan Jepang berbeda. Selain itu, bahkan ada orang yang bangga menjadi Chikan. Demi melindungi hak wanita, pemerintah Jepang bahkan mengeluarkan undang-undang tentang Chikan. Hal itu juga menunjukkan bahwa keberadaan Chikan di Jepang sangat mengkhawatirkan. 3 anak muda Jepang itu adalah tipe standar Chikan. Karena merasa di daerah kekuasaan mereka, mereka ingin melecehkan Giamu. Sota adalah yang paling semangat dari mereka bertiga. Dia yang pertama kali maju, ingin pegang duluan kulit gadis yang lembut itu. Shoot! Sebuah bayangan hitam melaju cepat. Sota memang benar telah menyentuh kulit, tapi bukan milik Giamu. Melainkan sebuah otot kuat dan bertenaga. Begitu menengadah, Sota melihat sebuah anak muda asing yang menghalangi Giamu. "Enak dipegang ya?" Ape bertanya sambil tersenyum. "Kamu siapa bangsat?" Sota mengumpat.
Wajah Ape masih tersungging senyuman, dan dengan tangannya mengangkat Sota ke atas, Sota seperti ayam kecil saja. Dengan mengerahkan kekuatan sedikit, lengannya menurun dan Sota langsung jatuh ke tanah. Brak, tulang-tulangnya patah, mata terbelalak, rasa sakit dan luka di tubuhnya membuat dia hampir lumpuh. Dua teman Sota yang lain, begitu melihat itu, sating memandang dan membalikkan badan untuk kabur. Jangan lari. Ape mengulurkan tangan panjangnya, selain itu sangat aktif, meskipun jaraknya jauh, dia bisa menangkap dua cikan yang mencoba kabur. Brak, kedua tangan dirapatkan mengakibatkan dahi kedua orang itu bertabrakan, mengeluarkan darah, dan langsung pingsan. Orang-orang di sekeliling yang melihat itu sangat terkejut. Mereka tidak mengira, di samping gadis itu, yang dari tadi kelihatannya sangat baik, begitu marah, ternyata semenakutkan ini. Karyawan wanita yang tadi tidak sopan pada Ape, sekarang semakin ketakutan. Hatinya sangat menyesal. Kalau tahu pria itu sangat hebat, dia mana berani bersikap dingin. Semakin dipikir, semakin ketakutan. Takut Ape akan membalaskan dendam padanya. Terhadap pandangan ketakutan orang-orang, Ape tidak peduli. Begitu menghabisi tiga orang cikan itu, wajahnya kembali tenang dan sopan. Dia berjalan ke samping gadis itu dan menyodorkan koin kepadanya. Es krim rasa stroberi ada dua macam. Yang satu asam, yang satu manis. Mau yang mana? Tanya Ape. Dua-duanya mau. Giamu menjawab sambil tersenyum. Nih. Ape menyodorkan dua es krim kepada Giamu dan berkata, setelah makan kita pergi. Tadi aku sudah memukul orang, polisi akan segera datang. Lebih baik jangan membuat kekacauan. Pepe Giamu menggosok hidungnya dengan jijik, ada bau darah. Tidak main lagi, ayo kita pergi. Mau pergi. Terlalu telat sekarang, saat ini, sebuah suara berat terdengar tidak jauh dari sana. Ape dan Giamu menoleh ke belakang dan melihat seorang pria parubaya yang mengenakan jaket kulit berdiri di tengah jalan. Di kedua sisi pria itu ada mesin claw crane, dan di sekitarnya ada sekelompok orang yang ramai. Pria parubaya yang menyunggingkan rokok di bibirnya dan berdiri tenang, terlihat sangat berbeda dari yang lain. Pria parubaya menengadahkan kepala sedikit dan memandang mereka berdua. Dengan janggut kecil pria itu tersenyum kecil, di bawah naungan Windstalker, pasukan binatang buas Ape dan Giamu tidak tahu apa alasan kalian berdua datang ke Jepang.